Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi untuk semuanya. Yang kita bahas kali ini masih terkait dengan generasi Z. Siapa itu? Itu ada di video sebelumnya. Jadi adik-adik bisa simak di situ mengenai generasi Z itu siapa. Dan data yang kita angkat untuk mengawali dari rencana penelitian kita ini terkait sama data sensus BPS tahun 2020. Meskipun tahunnya 2020, tapi sumber artikel ini tahun 2023, yaitu lembaga survei goodstart.id. Hasil survei ini menunjukkan ternyata di tahun 2023 ini, bahkan sampai 2025 ini juga, itu populasi penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dengan jumlah paling besar. Nah, apa korelasinya dengan penelitian kita? Untuk itu, bagi para pemasar, kalau bisa menggait generasi Z, artinya mereka itu kan mendapatkan pasar yang besar, yang berguna untuk pengembangan perusahaan. Setelah data ini kita ungkap, kita tampilkan juga sebuah survei yang terkait dengan perilaku generasi Z dalam perspektif pemasaran. Hasil survei yang dilakukan Jackpot bulan Desember 2024 itu ternyata untuk alokasi pengeluaran generasi Z itu dipilah-pilah dan diperingkatkan. Peringkat ke-1 ternyata itu untuk generasi Z, dirinya itu mengeluarkan alokasi paling nomor 1 dan paling besar itu ternyata untuk kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari untuk makanan. Yang kedua itu untuk internet, ketiga kebutuhan transportasi, menabung, belanja, hiburan, dan listrik dan air. Jadi dari gambaran survei ini terlihat ya bahwa rumor kalau generasi Z itu generasi yang kurang bertanggung jawab dan lain-lain hal-hal stigma negatif itu ternyata tidak terbukti. Dari gambaran ini saja ini sudah cukup terlihat bahwa mereka itu cukup bertanggung jawab sebenarnya. Nah, seperti halnya ini untuk kebutuhan belanja ini pada peringkat kelima. Artinya bahwa generasi Z itu melakukan kegiatan belanja ketika kebutuhan sehari-hari makanan terpenuhi, internet, kebutuhan transportasi, dan untuk menabungnya sudah terpenuhi, baru belanja. Nah, dari sini, dari perspektif pemasaran, untuk produsen-produsen makanan itu enak karena ini menjadi prioritas pertama, kebutuhan makanan sehari-hari. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan selain makanan, misalkan kayak fashion, produk-produk elektronik dan lainnya, itu menempati pada peringkat kelima untuk sub aktivitas belanja, alokasinya untuk belanja ini. Jadi kalau kita ngomong berdasarkan dari perspektif pemasaran, bagaimana upaya untuk meningkatkan gairah belanja. Untuk tahu ini, makanya kan perlu diidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention pada generasi Z. Berikut ini kita tampilkan ya, ini untuk jurnal rujukannya yang terkait sama faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan atau purchase intention generasi Z. Nanti hasilnya itu berguna bagi penelitian kita. Dan kita baca dari kerangka penelitiannya. Jadi kerangka penelitiannya ini menunjukkan adanya beberapa variabel yang diidentifikasikan mempengaruhi terhadap minat beli, purchase intention pada konsumen generasi Z. Berdasarkan kerangka penelitiannya, ini terdapat 7 variabel bebas yang diidentifikasi secara langsung mempengaruhi terhadap purchase intention. Dari masing-masing variabel bebas ini pengaruh terhadap purchase intention juga dimoderasi oleh personal weight untuk masing-masing pengaruh setiap variabel bebas.
Berdasarkan pengujian hipotesis, ini ditampilkan untuk direct effect maupun moderation effect. Untuk direct effect mulai dari personal attitude sampai ke online review, diidentifikasi pengaruhnya terhadap purchase intention dan dengan nilai p value masing-masing di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Jadi pembuktian hipotesisnya dalam penelitian ini semuanya terdukung atau terbukti. Berdasarkan dari nilai estimate, ini nilai estimate ya, ini nilai estimate. Berdasarkan nilai estimate-nya, ternyata nilai yang paling tinggi itu CE, Celebrity Endorsement. Jadi Celebrity Endorsement itu memiliki pengaruh paling kuat terhadap purchase intention, diikuti oleh LS itu lip streaming. Jadi setelah Celebrity Endorsement, variabel yang paling kuat mempengaruhi purchase intention diikuti oleh lip streaming dan kemudian online review. Jadi 3 variabel ini yang paling mempengaruhi purchase intention pada generasi Z di antara 7 yang lain. Sedangkan untuk moderation effect dengan variabel personal fight ternyata terdapat 2 yang terbukti, yaitu kemampuan personal fight dalam memoderasi personal attitude terhadap purchase intention dan mampu juga memoderasi lip streaming terhadap purchase intention. Sedangkan lainnya ini tidak terbukti. Untuk moderasi personal fight terhadap pengaruh online review terhadap purchase intention dan lip streaming, artinya personal fight itu mampu memoderasi online review dan lip streaming terhadap purchase intention. Nah, dari sini adik-adik bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai rujukan. Artinya bahwa kalau kita memang penelitian kita tidak melibatkan variabel moderasi juga tidak masalah, karena ada tidaknya variabel moderasi ini tidak mempengaruhi hubungan langsung di antara 7 variabel bebas ini terhadap purchase intention. Kalau pilih yang kalau mungkin 7 ini terlalu banyak dan pilih 3, disarankan itu ngambil yang 3 tadi yang paling kuat pengaruhnya terhadap purchase intention pada generasi Z, yaitu Celebrity Endorsement, lip streaming, dan online review. Demikian ya adik-adik, kalau ada yang kurang jelas tinggalkan pesan di kolom komentar. Tetap semangat, salam damai dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.